Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi walil fadli at-tarif wa talid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-76. Min jahlil muridi ay yang sal ayung sial adab. Termasuk dari kebodohan murid adalah melalaikan adab. Fatu akhirul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'al adabi laqata al imdada wa aujabal ibada. Karena lalai adab maka akan diakhirkan uqubah akibatnya. Hukumannya darinya. Lalu ketika itu dia mengatakan, jika yang saya lakukan itu ada su'ul adab, niscaya karunia Allah akan terputus dari saya. Dan niscaya saya akan dijauhkan dari Allah. Faqat yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al muridi waqad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Tapi terkadang karunia Allah itu terputus darinya, tapi dia nggak merasakan. Jadi dia sudah terlempar dari siratal mustaqim, tapi dia tidak terasa. Jika tidak menjadikan murid itu diputus dari karunia Allah berupa bisa ibadah, berupa bisa hudur hatinya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berada di makom itu jauh, sudah terputus dari siratal mustaqim, tapi dia tidak mengerti. Walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turid. Atau jika tidak seperti itu, dia dibiarkan untuk menuruti hawa nafsunya, dan apa yang ia mau dibiarkan saja. Putusnya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan awal dari hijab si murid. Jika hati tidak bisa hadir tatkala wirid, ia tidak dapat perhatian dari Allah. Itu merupakan pertanda tidak mendapat perhatian dari Allah. Jika dia kesulitan untuk ubudiyah, untuk melaksanakan visi misi ketuhanan, itulah pertanda dia
tidak dapat perhatian dari Allah, dan lama-kelamaan akan datang hijab di hati mereka. Ada cerita Abu Qasim Al-Junaidi ketika sedang menunggu jenazah, tiba-tiba datang pengemis miskin meminta-minta. Kata Junaid, dalam hatiku berkata, andai kata orang itu, orang miskin yang minta-minta itu bekerja sedikit saja supaya untuk mencukupi dirinya sehingga tidak meminta-minta, tentu akan lebih baik baginya, tidak harus meminta-minta. Tatkala malam hari mau wirid, saya kesulitan mau melaksanakan amalah yang seperti biasanya ia lakukan, sulit banget, sehingga sambil duduk kok wiritan kesulitan. Jadi kadang kita kan seperti itu, zikir khofi, kok sulit banget, rasanya gimana sih, sampai tertidur, sulitan wirid sehingga tertidur sambil duduk. Nah, ketika duduk itu seakan-akan bermimpi, orang banyak datang kepada mereka dan membawa seseorang, membawa makanan dan membawa seseorang, dibawa di depan mereka. Lalu orang-orang itu mengatakan, wahai Junaid, makanlah daging orang ini karena engkau telah menghibahnya. Lah tatkala itu kaget dia, bangun dalam wiridnya, ketika duduk kok ada tergelibat mimpi seperti itu, terperanjat dia bangun dan tergerak dalam hatinya bahwa misalnya dia diperintahkan minta halal terhadap orang tersebut. Itulah, setelah berusaha mencarinya mana-mana, lalu ketemu dengan orang yang pernah ia rasani dalam hati itu tadi, berada di pinggir sungai. Di pinggir sungai mencari dedaunan dan dia makan daun-daun itu. Lalu Al-Junaid mendekat kepadanya dan mengulurkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu orang tersebut yang mengambil dedaunan, yang pernah terbersit dalam hatinya kok minta-minta. Nah, itu menjawab seperti ini. Apakah kamu akan mengulangi lagi, wahai Abdul Qasim? Abu Qasim menjawab, boten kula boten ngulangi lagi. Lalu dia berkata, semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Itulah orang-orang zaman dahulu, jadi makan dedaunan untuk agar tetap hidup. Ada sekarang kan masih ada cerita di medsos, orang-orang Afrika makan rerumutan. Orang dulu ada makan dedaunan. Orang-orang tasawuf juga seperti itu dulu, seadanya. Pokok untuk supaya tetap hidup saja, tidak berfoya-foya, tidak harus makan ini itu. Dan sekarang di Indonesia terutama makanan, gak adalah orang yang kelaparan, pasti ada, minimal makan nasi saja adalah. Bisa, kalau nggak bisa makan nasi,
kan bisa makan buah-buahan atau yang lainnya. Karena Indonesia ini adalah seakan surga dunia. Nah, dari itu bisa disimpulkan bahwasanya jika mau berguru pada seseorang, kemudian terbersit dalam hati kita untuk bersuudzon kepada guru kita, awas, itu berbahaya bagi kita. Tanda orang mendapat taufik itu ada 3. Yang pertama, mudah melakukan kebaikan, padahal itu bukan tujuannya. Tujuannya dia tidak melakukan ini itu, tapi mudah untuk melakukan kebaikan itu dimudahkan oleh Allah, berarti dia mendapatkan taufik. Yang kedua, berusaha berbuat maksiat tapi selalu terhindar darinya. Pengen saja cari genggek, tapi kesulitan. Mau dekat malah uangnya hilang, dan seterusnya. Jadi mau berusaha maksiat tapi selalu terhindar aja dari maksiat. Yang ketiga, selalu terbuka baginya kebutuhan dan hajat kepada Allah. Selalu ada aja dengan berbagai macam ujian sehingga dia sangat butuh pertolongan Allah. Ketika minta bantuan orang lain, tidak ada yang membantu, sehingga terpaksa membutuhkan bantuan kepada Allah. Mau cari usaha mana gagal, cari kerjaan sana gagal, sudah dapat kerjaan ketipu. Akhirnya ya pasrah saja, dia cuma ubudiyah saja. Lah itu tandanya dia orang mendapat taufik, jadi disuruh ubudiyah saja oleh Allah tanpa kerja, yang penting makan. Adapun kebalikannya tanda orang-orang dihinakan oleh Allah. Yang pertama, sulit melakukan ibadah dan taat. Padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh. Ya seperti cerita Junaid tadi, dia berusaha sungguh untuk wirid, tapi kesulitan. Ya apa? Gimana? Ya itu kadang kita kesulitan untuk wirid, gak iso fokus, nggak iso hudur dan seterusnya itu. Yang kedua, mudah terjerumus ke maksiat padahal ia berusaha menghindar. Ada aja berteman dengan orang, tiba-tiba diajak maksiat. Padahal dia sebetulnya nggak mau, dipaksa-paksa, ayo paksa minum-minum sama temannya. Padahal biasanya nggak pernah. Akhirnya wes kata temennya terjerumus. Berteman nggak biasa itu nenggak pel koplo, dibujui sama temannya, dikasih, akhirnya katanya permen, akhirnya mabuk. Berteman diajak kemana-mana, akhirnya temannya bertiga rencana ngajak dia nggak tahu, kemudian mendatangkan perempuan-perempuan, diajak mau, dan dia juga diajak, wah sudah syahwatnya memuncak, akhirnya mau. Ya seperti itu. Padahal awalnya dia tidak berusaha untuk menghindar, ternyata cek katut we untuk terjerumus ke dalam maksiat. Yang ketiga, tertutup pintu kebutuhan kepada Allah sehingga tidak perlu berdoa kepadanya. Segala usahanya lancar, mau karpopo keturutan, mau niat apa keturutan, jadi nggak perlu minta kepada Allah karena sudah tercukupi kebutuhannya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah tanda-tanda orang
dihinakan oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.